Ya, curah hujan intensitas tinggi yang mengguyur rata wilayah DKI pada akhir pekan kemarin menyebabkan banjir di sejumlah wilayah ibu kota. Pertanyaannya, mengapa banjir selalu menjadi langganan masalah Jakarta dan sampai kapan? Kami akan bahas malam hari ini bersama Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti, dan Firdaus Ali, ahli tata kelola air yang juga merupakan staf khusus Kementerian PUPR. Saya ke Pak Yayat dulu, tapi saya akan sapa Bapak-bapak, selamat malam. Selamat malam Mbak Fani. Baik, terima kasih ya telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected pada malam hari ini. Saya ke Pak Yayat dulu ya Pak ya. Ya, Pak Yayat, kalau kita bandingkan banjir besar di tahun 2019, hujannya sebegitu masif. Semalaman curah hujannya juga sangat tinggi ya kalau kita ingat ya, sehingga mengakibatkan banjir di 15 wilayah kecamatan. Tapi Jumat lalu dengan curah hujan dan juga durasi yang tidak seberapa lama dibandingkan tahun 2020, ini menyebabkan banjir di 17 wilayah kecamatan, lebih banyak daripada tahun 2019. Kenapa itu Pak? Ya, kalau menurut BMKG kan bisa dikatakan potensi curah hujan sekarang ini rata-rata sudah kategori ekstrim. Jadi hujan ekstrim itu adalah bentuk kenormalan baru. Jadi memang mau tidak mau kita menyikapi kejadian di tahun 2020 itu ekstrim juga karena rata-rata cukup tinggi. Nah, biasanya kan pertanyaannya, kalau cuaca dengan curah hujan yang tinggi, berapa besar kemampuan kapasitas sistem tata manajemen air kita? Setiap kota kan itu punya hitungan sendiri ketika membuat sistem tata manajemen airnya. Berapa key-nya, artinya untuk 5 tahun, 10 tahun mungkin bisa sampai 100 tahunan. Tapi kan menjadi tantangan buat kita, kondisi cuaca sekarang sudah berbeda dengan 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Intensitas curah hujan sekarang sudah rata-rata wah luar biasa lah, durasinya makin lama, intensitas curah hujan cukup tinggi. Nah, pertanyaan bagi kita adalah apakah kita akan biasa-biasa saja ketika hujannya sudah luar biasa? Gak mau dong. Kalau hujannya sudah luar biasa, kita biasa-biasa dan menganggap ini masalah kecil, masalah yang mungkin tidak perlu diribut-ributkan. Tapi impact-nya itu yang kita lihat sekarang. Karena persoalan yang terjadi adalah setiap tahun apakah kita akan mengulang peristiwa yang sama. Sementara solusi-solusi kekinian belum banyak kita lakukan. Karena kota yang baik itu adalah kota yang memang mengintegrasikan antara tata ruang dan tata air. Jadi kan persoalan banjir itu adalah konflik antara ruang untuk manusia dan ruang untuk air. Nah, kita yang terjadi kan makin lama makin menyisikan ruang untuk air. Nah, berarti integrasi tersebut juga tidak maksimal dong sampai dengan saat ini, Pak Yayat. Untuk kepentingan manusia, begitu. Oke, berarti secara tidak langsung kita melihat bahwa integrasi tersebut tidak maksimal gitu antara tata ruang kota dengan tata ruang airnya? Nah, itu tadi dinamika ekonomi, pertumbuhan penduduk, orang mengabaikan persoalan, misalnya contoh misalnya, ketika terjadi pasang laut. Air akan masuk ke laut, atau pasang laut, terpaksa air itu parkir. Itu kita sebut dengan namanya rumah air. Sekarang rumah air jadi rumah manusia. Ketika airnya datang, kita protes banjir. Nah, pertanyaan, kesalahpahaman itulah yang menjadi penyebab mengapa orang menganggap kantong-kantong air, tempat penyimpanan air, dan tata ruang air itu banyak diabaikan. Jadi menjadi pertanyaan buat kita adalah, mau sampai kapan kita seperti ini? Karena kita harus banyak belajar dari masa lalu. Kota seperti Jakarta adalah kota yang memang berada di tataran banjir, otomatis perencanaannya pun harus mengantisipasi bencana sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan kota. Kan pertanyaan tata ruang itu harus berbasis mitigasi bencana. Jadi kalau bencana ini dianggap hal yang biasa, ya akibatnya luar biasa buat kita. Setiap tahun menderita seperti ini. Baik, pertanyaannya Pak Yayat juga harus saya alamatkan kepada Pak Firdaus. Untuk perencanaan tata air sendiri di kota Jakarta sebenarnya sampai dengan saat ini sejauh apa sih? Dari tahun ke tahun banjirnya nggak surut-surut Pak Firdaus? Sebetulnya kita sudah punya rencana ya, master plan penanganan banjir, lalu kemudian diperbarui terus. Saya ingat tahun 2009 ketika saya masih di Dewan Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta, kita punya rencana strategi pengelolaan sumber daya air Provinsi DKI Jakarta. Kita sempat, ya saya melalui Indonesia Water Institute membuatkan neraca air ibu kota NKRI ini. Kita tahu beban air yang masuk ke DKI Jakarta baik dari hulu maupun air hujan, lalu kemudian berapa kebutuhannya, berapa kapasitas tampung badan air yang ada, kita sudah punya. Lalu kita sadari ya bahwa yang Kang Ayat sampaikan tadi, kita kan sudah masuk ke dalam ya ke era normal baru, di mana curah hujan itu semakin tinggi dan durasinya semakin lama, ya.
Dan ini dampak, katakanlah dampak dari perubahan iklim dan sebagainya. Dan ini sudah kita prediksi, sudah kita kalkulasi dari jauh hari, tidak sejak tahun 2012. Dan dituangkan ke dalam rencana bagaimana strategi pengolahan sumber daya air di Provinsi DKI Jakarta. Dan pasca banjir tahun 2012 akhir, 2013 awal, kita punya rencana-rencana yang harus dieksekusi. Di antaranya misalkan dalam rangka mengelola limpasan air hujan yang dari hulu, disiapkan bendungan Sukamahi dan Ciawi. Lalu kita normalisasi badan air yang ada. Ya, lalu kita sarankan kepada Pemprov DKI Jakarta benahi semua saluran drainase yang ada. Oke. Sudah dilakukan Kak, Pak? Pompa yang ada, tambah jumlah pompa sehingga kapasitasnya mencukupi dalam kondisi yang extraordinary. Ya, tetapi alhamdulillah ini tidak dilakukan sampai hari ini sehingga kita menghadapi situasi seperti ini. Kan kayak bilang tadi, kita belum seburuk kejadian malam 1 Januari tahun 2020 yang lalu dengan curah hujan yang super ekstrim, 377 mm di Halim. Ya, kita baru 226 kemarin. Ya, tetapi sekali lagi, ini menunjukkan kegamangan kita, terutama Pemprov DKI Jakarta, untuk apa? Untuk menangani hal-hal yang sifatnya sudah rutin. Sekali lagi sudah rutin. Kan saya katakan berkali-kali, gempa bumi adalah bencana alam yang sampai saat ini kita belum bisa meramalkan kapan, di mana, dan berapa besar. Tetapi namanya banjir, kita dilatih oleh Tuhan setiap tahun. Kalau adalah ibu kota sebuah negara yang paling hebat di planet ini dalam menangani banjir, pasti Jakarta. Kenapa? Dia dilatih hampir 4 bulan setahun oleh Tuhan. Bayangkan saja. Tapi berarti ada miskomunikasi di sini, begitu Pak Firdaus, sampai itu rekomendasi sudah dilakukan, kemudian penelitian juga sudah dilakukan, tetapi tidak dilakukan secara maksimal oleh Pemprov DKI Jakarta. Saya tidak tahu apakah ini miskomunikasi, tetapi yang jelas pemerintah pusat selalu berkomunikasi. Seharusnya pemerintah daerah tadi itu mengikuti, menfollow apa yang merupakan kebijakan strategi yang dibuat oleh pemerintah pusat, apalagi ini untuk Jakarta. Ibu kota negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak mungkin kita mengenyampingkan kota ini. Dan kota ini punya sejarah bagi Republik ini. Artinya apa? Jangan sampai ada kepala daerah yang punya model-modelnya yang sendiri, yang kemudian merubah tatanan rencana induk yang kita sudah siapkan. Itu yang menjadi tantangan kita bersama Fani gitu. Oke, Pak Yayat dan juga Pak Firdaus, netizen juga menyorot tentang beberapa hal seperti pembangunan lahan, kemudian juga jumlah dari sumur resapan di Jakarta. Tapi akan kita lanjutkan pembahasannya lewat jeda berikutnya. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Connected. Terima kasih Anda masih bersama kami di CNN Indonesia Connected, dan kami akan lanjutkan pembahasan mengenai banjir ibu kota yang datang dan pergi bersama Yayat Supriyatna, pengamat tata kota Universitas Trisakti, dan Firdaus Ali, ahli tata kelola air yang juga merupakan staf khusus Kementerian PUPR. Saya kembali ke Pak Yayat ya. Pak Yayat, netizen juga kemarin sempat menyorot tentang pembangunan lahan, gedung-gedung yang ada di wilayah Jakarta, khususnya di daerah selatannya. Nah, sebenarnya seberapa haram sih, seberapa berbahaya jika kita masih meneruskan pembangunan lahan dan juga gedung-gedung di wilayah DKI Jakarta khususnya? Ini begini, orang itu lupa, wilayah selatan Jakarta itu adalah wilayah dengan curah hujan tinggi. Di tata ruang itu sudah diatur, wilayah Jakarta Selatan ada pengendalian, pembatasan, koefisien dasar bangunan. Jadi karena dia wilayah resapan air, pengendaliannya lebih ketat. Tapi justru yang terjadi sekarang ini, pusat pembangunan mal Jakarta itu ada di Jakarta Selatan, yang ada di Jakarta Pusat. Nah, pertanyaannya mengapa Jakarta Selatan itu menjadi pilihan? Karena tadi pilihannya karena wilayahnya sejuk, udaranya dingin, kemudian banyak pohon. Bagi kelompok kelas menengah ke atas ini sangat menarik untuk tempat tinggal. Disitulah tumbuh kembangnya. Contoh kasus misalnya kasus yang terjadi di Kemang lah. Itu kan ada kali Kemang ya, atau kali Kerukut ya, yang melintas di kawasan tersebut. Orang lupa bahwa Kemang itu dulunya adalah kawasan permukiman. Sekarang menjadi kawasan bisnis. Dan mereka lupa di daerah Kemang itu sebetulnya saat sekarang bisa dikatakan daerah perdagangan jasa atau bisnis yang berada di kawasan rawan bencana. Oke, idealnya gimana Pak Yayat? Kalau ke depan itu suatu saat bisa saja kalau tidak dibenahi persoalan tata airnya, bisa saja propertinya jatuh gara-gara setahun terancam oleh bencana banjir. Oke, tapi Pak Yayat kan pembangunannya juga sudah berjalan, sudah terlalu banyak gitu pusat-pusat ekonomi yang ada di wilayah Kemang khususnya. Nah, idealnya ini harus kita bangun apa lagi untuk strategi memperbaiki
apa ya kemungkinan terjadinya banjir? Ya biasanya kan dulu orang ribut karena ribut antara tata ruang dengan tata uang. Sekarang begitu tata uangnya dan dikembangkan di situ, tahu-tahu ada bencana, berani tidak kita untuk mengembalikan misalnya dengan menambah RTH, dengan pengendalian ketat, pembatasan izin. Apalagi sekarang kan DKI dari sisi aturan tata ruang paling lengkap, paling ketat. RDTR-nya sudah sangat detail sekali, paling maju lah dibandingkan dengan kota-kota lain. Cuman kembali ke pertanyaan dari Pak Firdaus Ali, kalau aturan sudah bagus, rencana sudah bagus, dikerjakan atau tidak? Dilaksanakan atau tidak? Dieksekusi dengan berani atau tidak? Jadi keberanian-keberanian itu, jadi orang yang mengelola Jakarta itu, orang yang harus kuat nyali, berani bertarung, berani menegakkan aturan. Karena di Jakarta ini bisa dikatakan bahwa inilah pusat investasi besar Indonesia dengan pasar properti terbesar, pasar uang terbesar. Kemudian pertanyaannya, apakah orang akan terus-menerus mengambil keuntungan dari Jakarta tanpa pernah memberikan berkontribusi bagi kebaikan Jakarta? Sudah saatnya lah kita berpikir untuk merecovery kembali. Ibaratnya kan begini, kita sepertinya seperti menghadapi situasi di saat musim kemarau, kita sulit mencari air, seperti mencari mata air, tapi di musim penghujan, beruraian air mata. Jadi seakan-akan kota ini ketika masuk penghujan, jadi parno juga warganya ya, paranoid ya. Karena setiap membaca cuaca, membaca hujan, itu pikirannya kalau tidak macet, banjir atau mobil tenggelam dan sebagainya. Dan menjadi tantangan bagi kita. Kalau dulu banjir hanya menggenangi permukiman kumuh, kampung, di bandaran sungai. Sekarang permukiman elit di tengah kota, di jantung bisnis. Apakah itu tidak memalukan bagi kita ketika kota yang maju, yang modern, yang berkembang, tetapi persoalan bencana itu seakan-akan kita tidak mampu mengurangi. Minimal, memang banjirnya tidak bisa dihilangkan, tapi cara kita yang terbaik adalah mengurangi persoalan banjirnya, mengurangi risiko kerugiannya sebagai cara yang paling baik untuk dilakukan. Nah, Pak Firdaus, tadi Pak Yayat sudah mengatakan ini tidak ideal kondisinya. Kemudian juga rekomendasi sudah diberikan oleh pusat tapi tidak dilaksanakan secara maksimal oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berkaitan tersebut. Nah, rekomendasi apa lagi nih, strategi apa lagi yang bisa dilakukan? Mengingat juga kemarin Walihi mengatakan sumur resapan, kemudian juga strategi-strategi yang ada saat ini tidak cukup efektif gitu untuk menjadi antisipasi banjir di tahun-tahun berikutnya. Fani, jadi saya katakan sekali lagi, saya ingin koreksi ya. Jadi kalau gubernur mengatakan kami sudah bangun drainase vertikal, kami sudah bangun ribuan bahkan sejuta lebih sumur resapan dan biopori. Tapi jangan lupa ya bahwa bukan berarti sumur resapan biopori tidak bagus. Di Jakarta sebagian besar wilayahnya itu muka air tanahnya relatif tinggi dekat ke permukaan. Jika hujan berhari-hari, tanahnya mulai jenuh, sudah saturasi, itu tidak efektif lagi untuk meresapkan air. Ketika beban air limpasan besar sekali, kita harus berpikir dengan cara extraordinary. Makanya waktu itu saya menawarkan, kalau kita tidak mungkin membangun sungai baru, jadi idealnya begini, jalan Jakarta ke Jawa itu kan jalan Cikampek kan sudah full macet, ya. Idealnya kita bikin satu lagi jalan tol, ya. Atau kemudian kita bikin layang, elevated toll. Itu gunanya untuk apa? Untuk memperbesar kapasitas alir kendaraan tadi. Logikanya sama juga dengan air. Ketika air limpasan semakin besar, kita siapkan ya sungai-sungai baru. Tetapi kan persoalannya tidak mudah membebaskan lahan. Makanya kemudian kita harus berinovasi. Ya, kita gunakan ruang bawah tanah untuk apa? Untuk mengalirkan dan menyimpan air. Ya. Dan itu juga bisa banyak settingnya. Setting yang paling konvensional apa? Setiap rumah di Jakarta yang landed house dibangunkan 1 meter kubik saja. Setidaknya ada 2,2 juta meter kubik air yang bisa kita tahan tidak berebut masuk ke saluran. Ya, di bawah lapangan sepak bola, di bawah lapangan parkir, di bawah gedung-gedung perkantoran tinggi dibangun reservoir besar. Ya, kemudian kita bikin terowongan ke laut sana. Jadi kita mengalirkan secepat mungkin air ke laut. Jangan pernah bermimpi untuk menahan air, memperlambat air Jakarta. Konsep ya naturalisasi yang disampaikan oleh Gubernur Anies bukan tidak boleh ya naturalisasi, tapi dilakukan di hulu, lakukan tempat lain. Tapi fungsinya bukan fungsi pengendalian banjir, fungsinya fungsi tadi itu estetika.
Ya kenapa? Nggak mungkin kita menahan banjir. Saya kasih ilustrasi. 100 meter kubik per detik saja. Kalau kita tahan 1 jam, 5,1 juta air yang harus mencari ruang baru. Kalau dia 6 jam, bayangkan 52 juta lebih ruang baru atau 51.000 hektar. Kita harus sediakan ruang yang harus kita genangi untuk menahan air tadi. Apakah yang ini diinginkan oleh Gubernur Anies? Coba, silakan menjawabnya. Oke, ini kayaknya lebih baik dijawab oleh yang bersangkutan ya Pak ya. Tapi Pak Firdaus, tadi Bapak bicara, oke, gimana Pak? Seharusnya memang dijawab oleh Gubernur Anies. Baik, kita tunggu bagaimana tanggapan dari beliau. Tapi Pak Firdaus mengenai soal naturalisasi yang dijadikan peraturan gubernur sendiri, apakah sudah cukup ideal, sudah cukup efisien dalam menahan banjir sampai dengan saat ini? Ataukah masih perlu lagi tambahan strategi baru? Fani, saya koreksi ya. Yang namanya naturalisasi untuk menghadapi air limpah yang besar ini tidak akan mungkin bisa membantu kita. Sekali lagi, tidak akan mungkin. Tolong saya diberi ilmu pencerahan oleh siapapun alihnya di planet ini. Kenapa tidak mungkin, Pak? Berbeda. Ya, kalau normalisasi memang secepat mungkin air limpasan kita alirkan ke laut. Sementara konsep dari naturalisasi menahan selama mungkin. Coba, yang kita tahan di Kemang kemarin, Kang Yayat, itu kita menahan. Itu mungkin konsep dari naturalisasi yang dimaksud oleh Gubernur Anies. Mungkin dia, saya tidak tahu. Oke, berarti tidak efisien, tidak efektif dan harus dicarikan strategi baru ya bersama dengan naturalisasi tersebut Pak Firdaus. Tidak perlu dicarikan strategi baru, just lakukan aja yang disebut dengan normalisasi itu dilakukan secara berbarengan ya. Di titik selesai. Oke, Pak Firdaus, tadi penelitian juga menyebut ini kan kalau misalnya daerah utara Jakarta semakin tahun ini semakin menurun tingkat tanahnya. Kemudian kalau misalnya kita melihat bagaimana situasi saat ini, banjirnya tidak terjadi hanya di utara Jakarta tapi juga tadi di selatan Jakarta, kemudian juga Bekasi dan juga Tangerang. Yang ingin saya tanyakan Pak, sebenarnya penataan air di wilayah-wilayah yang terdampak banjir selama ini yang begitu sering tersebut seperti apa sih Pak? Kan kalau misalnya kita bicara mengenai Jakarta, banjir di Jakarta tidak hanya Jakartanya aja, tetapi juga wilayah-wilayah yang menjadi pendukung seperti Jabodetabek. Ya, Fani, ya, pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR itu sudah punya balai-balai. Kita punya balai besar Ciliwung Cisadane. Kita juga punya balai Citarum yang juga berdampak ke wilayah DKI Jakarta misalkan. Balai-balai itu sudah bekerja sama dengan pemerintah daerah setempat dalam rangka tadi. Bagaimana tata kelola airnya kita perbaiki dari tahun demi tahun. Tetapi ingat, pemerintah daerah juga harus bisa menahan tadi emosi untuk mengkonversi ruang. Ya, nafsu untuk mengkonversi ruang apapun alasannya, ini akan menuai bencana. Ya, tadi Fani bertanya, sekarang udah kadung dibangun, bagaimana? Kita punya solusi, kita harus merekayasa secara struktural. Kita bangun bendungan, bendungan itu fungsinya apa? Untuk memindahkan kapasitas holding capacity dari, ya dulu kan ada hutan, ada pohon, ya fungsinya fungsi resapan. Hujan turun 100, 80 diresapkan, 20 dilimpaskan. Fungsi resapan hilang, kita gantikan dengan bendungan. Jadi bendungan menahan air tadi, ibaratnya fungsinya hampir sama, tapi di-delay pelan-pelan. Pendekatan-pendekatan ini membutuhkan apa? Membutuhkan kerjasama, membutuhkan kerja keras, membutuhkan apa? Membutuhkan ruang baru yang harus kita bebaskan. Ini yang sebetulnya harus kita carikan jalan keluarnya. Tidak hanya duduk bersama, tadi juga bekerja bersama. Selama ini kan Kang Yayat pasti ketawa ya, kita sudah duduk bersama, tapi mau duduk bersama, tapi kerjanya nggak bersama. Ini harus kita selesaikan. Baik, kalau tadi soal penataan air, kalau misalnya tata kotanya sendiri bagaimana Pak Yayat? Ya, pertama begini, kita sebetulnya untuk Jakarta seperti ini, kata kuncinya itu pada pengendalian tata ruangnya. Jadi kita harus mencermati bagaimana caranya supaya pengendalian pada kawasan-kawasan yang punya potensi resapan tinggi, itu pengendalian tata bangunannya lebih diperketat. Pertanyaannya kan bagaimana persoalan pengendalian itu bisa dilakukan kalau penegakan aturannya tidak tegas juga. Jadi sekali lagi saya lihat, pertama satu tadi, dari pengendalian tata ruang. Kedua tadi, pertanyaannya bagaimana kita bisa, katakanlah, melakukan recovery terkait persoalan sinergi tata ruang dengan tata air dengan memperbanyak RTH. Memang kadang-kadang orang mengatakan, Pak, RTH Jakarta nambah nih. Apa RTH yang ini? Maksudnya ruko, toko, dan hotel. Wah, ini kan luar biasa. Setiap tahun bertambah. Tapi pertanyaan kita mencapai ruang terbuka hijau yang lebih banyak, salah satunya mungkin dengan cara
bisa membeli lahan, atau juga membebaskan tanah-tanah negara seperti di bantaran sungai untuk dikonversi menjadi ruang terbuka hijau baru, atau juga menambah areal-areal misalnya untuk retention pond yang bisa bermanfaat bagi kita untuk mengendalikan air. Memang pekerjaan paling berat model Jakarta ini adalah untuk menambah RTH. Salah satu syarat adalah mendorong pembangunan ke arah vertikal. Jadi ini pekerjaan berat bagi kita bagaimana membiasakan pola hidup di bangunan bertingkat bagi masyarakat yang biasa tinggal di bangunan horizontal, apalagi di permukiman-permukiman yang cukup padat. Jadi kita belajar dari kota-kota yang maju, ketika kota sudah semakin padat, caranya mencari efisiensi ruang yang paling bagus. Nah, disinilah pendekatan-pendekatan kultural untuk mengajarkan masyarakat bahwa tinggal di kota itu ada namanya budaya berkota. Salah satu budaya berkota sekarang dan ke depan adalah tinggal di rumah susun. Nah, ini tantangan paling besar, minimal tinggal di rumah susun, kita bisa menahan laju atau perubahan tata guna lahan yang semakin masif karena kebutuhan permukiman dan kebutuhan ekonomi. Oke, sekarang berarti pertanyaannya adalah bukan bisa atau tidak, tapi mau atau tidak. Terima kasih atas informasinya. Tidak mau memang harus agak lebih tegas. Betul, agak lebih tegas, betul. Harus Indonesia lebih tegas lagi ke depan ya. Terima kasih Pak Yayat dan juga Pak Firdaus, karena durasi kita sangat terbatas, kita harus sudahi dulu dialog kita pada malam hari ini. Terima kasih Bapak-Bapak, sehat selalu.